Oke, balik lagi bareng gua dan kali ini ada Bang Ivan Simanjuntak dan beliau adalah kader dari Partai Solidaritas Indonesia. Bagaimana Bang? Kabar sehat? Sehat, Rapko, sehat. Mantap. Ini habis ada kegiatan apa ini? Rapi sekali. Iya nih, kita buru-buru tadi dari tempat kerjaan akibat udah janji sama Rapko jam 5 kan. Asik. Rapko jam 5 ya udah ya kan. Ini baru sampai rumah terus kita langsung masuk. Langsung ngobrol sama aku ya. Oke. Tapi ini kan kita rapi kita. Oke. Tapi Bang gini, sebenarnya Abang kan sarjana hukum. Kenapa mau ngambil politik, Bang? Terjun partai politik seperti itu. Sebenarnya ilmu dari segala ilmu adalah ilmu politik. Oke. Dan yang kedua, hukum itu nggak jauh dari politik dan politik itu nggak jauh dari hukum. Gitu. Dibilang hukum itu adalah buah dari suatu politik. Sah-sah saja emang. Sebab produk hukum lewat dari politik itu ada DPR bersama dengan presiden, ya kan? Nah, cuman itu harus bisa tegak. Nah, hukum berdiri tegak asal tidak ada oknum. Oke, asal tidak ada oknum. Hukum itu berdiri tegak asal tidak ada oknum. Nah, ketika ada oknum, hukum itulah yang disalahgunakan. Pertama, kalau secara keilmuan, politik itu adalah cara kita menggapai sesuatu hal yang kita mau. Oke. Nah, kan ini yang mau dibahas kan konteksnya kan mungkin ke arah pragmatis. Itu adalah hanya ya tertarik ya akibat itu juga berhubungan. Oke. Tapi kan Bang, maksudnya kalau kita murni hukum mau jadi pengacara, misalnya nggak perlu terjun politik atau memang harus terjun politik, Bang? Sebenarnya kalau cocok. Ini adalah sedikit curhatnya saya lah, bisa gitu. Jadi bukan berarti kita menjadi pengacara kita nggak harus ini. Sebenarnya itu ada korelasi. Contoh ya kan. Ya pengacara kan justru kan ya perlu marketing. Oke. Ayo, benar tuh. Betul. Setuju. Politik bukan kita banyak sosial. Oke. Ada mulai tingkatan koordinator RT, koordinator RW, tingkat ranting yaitu ada di kelurahan, di tingkatan DPC, kecamatan, DPD tingkatan kota, bahkan se-Indonesia. Oke. Nah, bayang kalau kita ada 33 provinsi ya saat ini ya, Arab Bapak 33 kan? Iya, betul, 33. 33 provinsi, ada berapa kabupaten dan kota. Kalau mereka semua tahu kita istilahnya, kita mempunyai ilmu hukum yang bagus. Dan mereka ketika ada temannya, saudara, apapun itu ya, ada permasalahan tetangga rumah, jauh kan kita yang dihubungkan. Nah, jadi menurut aku ini bisa dibilang salah satu politik. Gitu loh. Jadi orang terjun ke dalam politik bukan berarti dia harus caleg, bukan berarti harus. Sebab di dalam politik itu pasti banyak disiplin ilmu juga dan itu sinergis. Oke, ini menarik sih Bang. Kan Abang anak muda ya. Anak muda tuh kemarin kalau nggak salah aku baca sekitar 45% sampai 50% tidak tertarik dengan politik seperti itu. Nah, Abang sendiri tertarik dengan politik usia muda seperti itu. Apa yang menjadi landasan Abang seperti itu? Ya tertarik banget dia sebab bisa dibilang aku berangkat dulu pertama lewat dari Sumpah Pemuda. Oke. Itu berangkat juga dari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi yang memaksa Pak Soekarno itu untuk memerdekakan itu anak muda.
Oke. Saat itu si Pak Soekarno masih anak muda. Oke. Jadi yang mengetahui situasi itu adalah anak muda. Kenapa aku bilang begitu? Rezimnya udah beda. Oke. Mungkin kalau orang tua yang memimpin ataupun apapun itu, dia mungkin akan permasalahan yang dahulu sebelumnya. Tapi ketika anak muda yang turun dan bahkan ikut di dalam politik, dia bakalan istilah memikirkan hari ini dan akan besok gitu. Apalagi yang di mana waktu dia masih panjang. Gitu sih. Itu aja. Jadi nah cuman kan rata-rata kan sekarang kan anak-anak muda kan mungkin ya kan dia lebih ke sifat hedon gitu kan atau enggak sih. Nah cuman ketika mereka berbicara tentang istilahnya negara, berbicara tentang apa agak minim, kecuali aktivis-aktivis ya. Minim. Sebab mereka mungkin ngelihat nggak ada terobosan, buat apa kita bicara negara, sedangkan negara mungkin nggak berbicara terhadap kita. Oke, setuju. Oke, betul. Cuman aku pernah baca dari bukunya John F. Kennedy. Oke. Jangan pernah tanya negara berikan apa kepadamu, tapi apa yang bisa kau berikan kepada negara. Oke. Itu seumpama menurut kau. Itu prinsip apa? Oke. Nah, tapi kita sedang menuntut seberapa mampu Indonesia mengcover 2 juta, puluhan juta, ratusan juta rakyatnya. Nggak bakal bisa. Oke. Nah justru kesadaran pribadi, kesadaran politik. Oke. Itu apalagi itu ya menurut aku dia nggak begitu mempunyai tanggung jawab besar. Belum punya cucu, belum punya apa. Jadi untuk mereka bekerja secara fisik pun juga masih kuat. Oke, ini menarik Bang karena yang kujumpai sebelum kita ngobrol seperti ini aku riset beberapa teman-teman anak muda mengatakan bahwa nggak mau terjun politik karena politik dianggap kotor seperti itu. Abang sendiri bagaimana tanggapan mengenai itu? Politik terlalu kotor. Iya. Banyak sih yang bilang. Pertama kali tuh aku berpikir seperti itu. Istilahnya dibilang kayak tipikal dulu lah, dibilang ya kaum bangsawan gitu kan, sama ya kaum bawah kan nggak mungkin bisa. Itu udah kita lihat, ya kan. Aku sih nggak berbicara yang lain-lain, tapi aku bangga lah. Istilahnya perjuangan anak muda gitu kan. Selayaknya mestinya tuh anak muda yang bisa memegang tongkat estafet. Oke. Karena yang dibilang Rako itu juga saat ini kita sedang masa bonus demografi. Anak muda iya, coba kalau mereka dikumpulkan ada calon anak muda, tumbang itu orang tua. Oke. Ya kan? Cuman itu dia yang aku bilang, kalau dibilang politik itu kotor, apakah kita harus diam melihat itu politik itu kotor? Enggak. Ya. Ada orang yang bilang lebih baik kita mengkritisi. Boleh mengkritisi. Tapi aku bilang, kita mengkritisi dari luar susah. Bagusnya itu ada kritisi lewat dari dalam, ubah. Ubah sih, ubah yang di dalam itu dan berikan garam dan terang buat yang di dalam situ sehingga bisa mengubah yang politik itu kotor, setidaknya minimal meminimalisir, mengecilkan itu. Ya kan? Singkat cerita kan, itu kemarin masuk ke partai politik PSI dan bangga. Dan aku real sampai waktu itu fokus di DKI 5 tuh, itu tidak ada istilahnya calegnya bagi-bagi uang, bahkan apapun itu. Nah sehingga ya bisa dibilang ya kotor, enggak kotor. Nah cuman itu pribadi masing-masing. Oke. Iya, betul. Setuju. Dia mau bagaimana, itu yang aku bilang. Nah justru itu ketika kita meyakini
Bisa kita ingin bersih itu politik yang masuk ke dalam sistem, ubah. Oke. Tapi kan gini Bang, maksudnya kalau kita masuk ke dalam sistem kan pasti pergumulannya akan berat di dalam. Kita akan ditolak, kita akan dikucilkan, bahkan mungkin kita akan terbawa arus. Efeknya seperti itu. Dan bagaimana tetap menjaga idealisme sebagai anak muda seperti itu? Kalau bicara idealisme, nah justru itu ku bilang idealisme itu sih menurut aku ketika kita nggak begitu banyak tuntutan, kita pasti masih ada rasa idealisme. Dan semoga dengan yang kita udah ditanamkan dari awal, maka akan menjadi kuat. Dan kalau dibilang dikecilkan, kalau dibilang dijauhi, enggak juga. Gitu. Nah, cuman bagaimana caranya kita untuk bersosial dengan yang di situ. Gitu. Ubah. Dan itulah dibilang politik itu loh. Bagaimana kalau seni dalam politik itu ada bagaimana bikin seseorang itu percaya dengan kita, nyaman dengan kita. Ya, sehingga kita nggak dikucilkan, bahkan kita orang itu datang kepada kita sehingga kita membuat suatu barisan yang dianggap kita kuat dan kita diperhitungkan. Oke. Gitu. Dan mungkin nggak bakal instan. Nah, cuman ketika kita mempunyai skill, kemampuan, dan yang kedua kita nggak neko-neko, jujur, gua yakin pasti banyak yang mencari. Oke. Dan nggak usah takut. Justru partai politik yang akan mencari. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena partai itu butuh kader. Partai butuh kader. Oke. Yang permasalahan mau gak mereka masuk ke dalam sistem itu? Ya. Di mana-mana partai politik itu terbuka seluas-luasnya. Oke. Karena mereka mau masuk atau tidak. Tapi ini menarik Bang. Apakah kemudian jujur itu masih menjadi nilai yang berharga dalam perpolitikan di Indonesia? Khususnya jujur dalam konteks anak muda yang masih idealisme dan yang masih lugu seperti itu. Apakah jujur masih menjadi nilai penting dan berharga ketika anak muda masuk ke dalam partai politik seperti itu? Hal utama di dalam mendapatkan kepercayaan itu adalah kejujuran. Ya jujur kita. Begini, begitu. Ya seumpama kita nggak jujur ya itu yang aku bilang Rafu, kita nggak bakalan dipercaya. Bagaimana kita mau naik level ketika kita nggak dipercaya? Oke. Dan rasa jujur itu ditanamkan mulai dari hal yang kecil. Kita disuruh beli A, ada sisanya, pingin itu 1.000 perak, 2.000 perak kita kasih. Nah seringkali kan ya mungkin kita di dalam situasi biasa kan langsung masukin kantong, lupa gitu kan, atau nggak apa-apa, receh nggak bakal lihat. Nah cuman ada orang dia ngetes ya begitu. Oke. Kejujuran itu ya singkatnya itu dalam rata-rata tuh di dalam partai politik itu berbicara tentang uang. Oke. Banyak kami itu soal pembagiannya kurang. Oke. Menarik. Bang, tapi gini Bang, aku sebelum ngobrol sama Abang riset juga bahwa sebetulnya keraguan anak muda terjun ke politik adalah mereka mempertanyakan masa depan mereka di bidang politik seperti itu. Maksudnya gini, apakah mereka akan ada masa depan ketika mereka terjun totally di politik seperti itu? Karena kan saingannya banyak, kader juga pasti pengen naik caleg, pengen naik DPR, DPRD seperti itu. Tapi anak muda kan butuh kepastian soal masa muda dan masa depan seperti itu. Apakah politik kita menjamin akan hal itu juga? Sebenarnya kalau dibilang menjamin, nggak ada yang menjamin, itu balik kepada pribadi mas. Ya itu aku bilang. Pertama motif dia masuk ke partai politik apa? Apakah untuk menduduki jabatan-jabatan politik?
seperti DPRD, DPR ataupun apapun itu, ataupun ingin mendapatkan kekuasaan. Enggak juga. Ada contoh punya kawan dia aktif di politik, dia nggak ada biar buat ini, tapi dia butuh jejaring. Oke. Ada seperti usaha. Nah, ujung-ujungnya itu bisa justru menjadi ketika dia mempunyai ilmu kewirausahaan, itu bisa mendorong ekonomi buat anggota bersama maju. Oke. Contoh si usaha ini dengan harga murah, lu jual dong, tap. Otomatis apa? Kan membantu perekonomian mereka. Oke. Di satu sisi itu kan otomatis kan bertambah usaha. Oke. Jaminan itu semua balik, bicara jaminan kepada masa depan, itu balik kepada pribadi masing-masing. Lagi berpartai hanya satu, berjejaring aja, berkawan banyak. Oke. Iya. Tapi ada pun juga bisa ya menjadi teman curhat. Betul. Kayak gitu. Oke. Tapi gini Bang, maksudnya kekhawatiran anak muda selanjutnya adalah saling sikut dalam partai politik itu kan kencang sekali tuh. Dan anak muda kan sangat idealis dengan itu. Kok saya bisa tapi ternyata saya nggak dipakai kayak gitu. Bagaimana Abang menanggapi itu? Kalau menanggapi hal itu sih sama juga bisa dibilang gini sih. Ada suatu perlombaan di situ kan hanya ada juara satu. Betul. Nggak ada di situ juara satunya untuk 2 orang. Nah, buat aku itu ya kompetisi itu namanya. Nah, cuman dengan cara yang seperti apa? Oke. Gitu. Ya kan? Nah, intinya, itu yang aku bilang. Kalau dari anak muda udah tampil, dia masih mempunyai panjang waktu. Betul. Gagal mencoba. Oke. Yang kurang. Nah, cuman ketika istilahnya golongan atas ataupun bisa dibilang klasternya kepada usia bisa dikategorikan tua ataupun juga lansia, ya pasti mereka ya mengalahkan segala cara. Sebab apa? Dia nggak tahu istilahnya. Oke. Dia masih bisa mencoba ataupun ini. Tapi kalau anak muda hari ini dia gagal, mungkin 5 tahun berikutnya dia bisa. Oke. Gitu akibat pengalaman. Dan itu yang aku bilang. Kita bicara partai politik itu banyak ilmu yang kita dapat. Betul. Oke. Gini. Contohnya ilmu yang didapat itu ada ilmu budgeting, yaitu di dalam pembahasan anggaran. Ilmu pengawasan. Oke. Ilmu aspirasi. Bagaimana caranya kita untuk menggolkan aspirasi. Oke. Itu proses, itu belajar. Itu nggak gampang. Terus juga belajar tentang public speaking. Itu bisa di partai. Dan munculnya pertanyaan. Ya kan? Kalaupun mereka nggak bisa, kan bisa belajar di partai. Okay. Dan itulah bisa proses melangkah. Jadi anak muda ketika emang udah terjun, dia proses awal itu adalah pengkaderan, kaderisasi, baru dipersiapkan ujung-ujungnya dia ketika menjadi duduk dewan, dia bisa mampu bekerja tanpa perlu harus ngeraba dulu 1 tahun ataupun juga bagaimana. Itulah dibilang, ya kan? Tuh, dan anak muda itu saya yakin daya ingatnya masih kuat dan secara fisik masih bagus. Okay. Jadi ketika untuk ya depan itu ya bagus. Dan pemikiran anak muda lebih baik, lebih dibutuhkan akibat rezimnya dia dengan rezimnya saat ini tuh nggak beda jauh. Bahkan untuk 10 tahun yang akan datang itu nggak beda jauh rezimnya. Jadi untuk dia berpikir untuk depan itu bagaimana, dia jadi tahu. Contoh begini, zaman dahulu kan belum nyampe 4.0 era digitalisasi. Mereka yang mungkin hanya pasar atau ngebuka toko ataupun apapun itu. Nah mungkin agak bingung gitu. Tapi ketika anak muda itu istilahnya di mana dia emang terjun langsung di era digitalisasi, ya pasti dia lebih mampu memahami. Bahkan kepentingan
anak muda pun jadi terakomodir. Gini loh. Dan yang paling penting itu bagaimana mementingkan kelompok anak muda ini biar terakomodir. Gitu. Jangan sampai hanya kepentingan anak muda ini jadi tidak diakomodir di dalam APBN ataupun APBD gitu. Oke, ini menarik Bang. Karena Abang masuk PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang dikenal atau brandingnya juga kemudian mengatakan ini partai anak muda seperti itu. Sampai seberapa lama atau seberapa bertahankah PSI akan memberdayakan anak-anak muda seperti itu? Karena kan pasti PSI juga butuh kader yang lebih senior juga untuk mengayomi seperti itu. Atau bagaimana? Karena Abang kader PSI ini seperti itu. Kalau menurut itu seberapa bisa itu kita tidak tahu, kita bukan Tuhan. Kan kalau saat ini saya lihat ya kan bahwa saat ini PSI masih gennya itu adalah anak muda. Nah cuman kan nggak mungkin lah partai politik istilah ini hanya khusus anak muda. Enggak lah, kita juga butuh masukan juga daripada orang tua, nasihat-nasihat. Ya, mungkin kan ya anak muda ini kan istilahnya kan bisa dibilang kan ya pengalaman masih kurang, perlu nasihat-nasihat. Kita pun nggak menutup ya kemungkinan ya kan ya partai politik kan semua stakeholder kan ada di ya cuman kalau secara kacamata aku lihat ya PSI ini ya bisa dibilang 85% itu anak-anak muda lah. Bang, ini menarik Bang, karena pertanyaan dari beberapa aku lihat di sosial media akhir-akhir ini bahwa Giring Ganesa kemudian mau masuk ke atau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Apakah itu dinilai langkah tepat atau itu hanya sekedar mimpi? Karena kan berkaitan dengan anak muda seperti itu. Justru menurut aku suatu terobosan. Bro Giring ini dia siapa sih? Oke. Dia bukan anak siapa, tapi dia berani gitu. Berani untuk dirinya untuk melempar kepada masyarakat, gue pingin naik nih. Justru di situ menjadi pandangan kepada anak muda, gitu kan, bahwa gue nih muda siap bersaing. Mestinya anak muda juga. Ini tuh menjadi figur lah, bisa dibilang figur bagaimana anak muda tuh nggak usah takut gitu loh ketika dia mau bikin bersaing, gue bersaing gitu loh, nggak takut akibat gue muda dia senior. Enggak, belum tentu. Ada kok anak muda yang pintar. Ya. Tapi dia minder. Nah, cuman akibat mungkin dia Bro Giring ngelihat ini tuh saja anak muda. Anak muda harus tampil. Itu seumpama menurut aku, bukan istilah gini gitu loh. Tapi itu beneran pengen naik atau memang hanya ingin menyemangati saja? Ini kan dua hal yang berbeda. Dia memang serius pengen naik atau hanya sekedar memberikan motivasi aja? Seperti itu. Kalau dibilang serius itu hanya bisa tahu tuh Tuhan sama dirinya pribadi lah. Cuman buat aku pribadi, itu aku ke Palembang, aku ngeliat balihonya dia. Waktu itu aku ke Dumai, aku ngeliat balihonya dia. Waktu itu aku ke Lampung, aku ngeliat balihonya dia. Bahkan di DKI Jakarta pun banyak balihonya dia. Munculnya pertanyaan, kalau buat iseng-iseng aja, buat apa dia buang-buang duit? Oke. Asik. Nah, cuma itu yang kita nggak tahu istilah 2024 peta politiknya seperti apa. Ya kan, nah cuman kan dia kan saat ini kan itu yang aku bilang, dia berani gitu, dia akan buktikan gitu. Nah, cuman kan yang lain, ya kan? Nah dia hanya ngelempar mungkin, ya kan, gue siap jadi calon. Tapi menurut aku dia
terus. Oke, asik. Bang, gini ada 2 pertanyaan dari editor pembuat flyerku, lalu dia menyampaikan dua pertanyaan di Instagramku, lalu dia pertama katakan bahwa sebetulnya apa sih yang menjadi landasan kebijakan ekonomi ataupun sosial dari Partai Solidaritas Indonesia? Karena dia berangkat bahwa orang tuh atau masyarakat seringkali tahu partai politik tapi nggak tahu pijakan landasan berpikirnya itu partai seperti apa. Seringkali orang memilih partai A karena presidennya. Contohnya 2004 sama sekarang 2014 seperti itu. Nah, PSI sendiri apa nih pendiriannya? Iya, DNA PSI. Iya, PSI itu hadir itu merawat kebajikan. Oke. Melawan korupsi. Dan melawan intoleransi. Oke. Kalau 3 itu nggak ada, itu PSI nggak bakal ada. Itu pernyataan Sis Grace waktu itu ketua umum. Jadi intinya kita itu. Ya, kalau dibilang ideologi kita Pancasila itu di dalam ADAR itu ada. Pasti. Ya. Nah itu. Nah itu PSI itu lahir akibat yang 3 hal itu. Oke. Dan bisa dibilang ya PSI itu. Nah yang uniknya PSI itu dia tidak ada memotong gaji anggota dewan itu. Oke. Dia itu menggotong, dia itu pendanaannya itu transparansi lewat dari fundraising. Jadi kalau Rapko pingin mendonaturin duitnya 30.000 bisa. Ya 40.000 bisa. Oke, so. Ya partai itu sehat. Tuh. Oke. Ini menarik. Lalu kemudian dengan permasalahan yang terjadi, masyarakat salah satu faktor yang menghambat partisipasi dan minat politik masyarakat adalah kesulitannya untuk mengetahui kebijakan yang dimiliki masing-masing partai. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana solusinya terhadap ini? Seperti itu. Contohnya kebijakan apa ya maksudnya, Rafa? Misalnya gini, misalnya tentang toleransi. Bagaimana masyarakat tahu bahwa PSI menggaungkan anti intoleransi seperti itu? Ya kan, kalau dibilangnya masyarakat biar tahu kebijakannya kita menggaungkan kan, ya sebenarnya kan itu trik campaign itu, trik kita berkampanye. Maksud konteksku berkampanye itu adalah menggaungkan bagaimana istilahnya kita itu nilai-nilai kita itu diketahui oleh masyarakat. Yaitu lewat dari media. Aku masih ingat kok. Waktu itu kita menggaungkan itu yang tentang pembakaran gereja di Jambi kalau nggak salah. Kita juga salah satu yang menggaungkan yang pembakaran masjid yang di Toikara ya. Masih ingat aku. Dan kita juga paling keras menggaungkan terkait ormas-ormas yang radikal. Walaupun menurut kita, ya kan, otomatis kan gini loh. Orang itu berani istilahnya untuk intoleransi akibat dia mayoritas di daerahnya. Kalau secara hitung-hitungan politik, kalau mereka kita gaungkan, kan otomatis ya mereka kegeser dong. Otomatis istilah ada perlawanan. Dan otomatis mereka tidak respect kepada PSI. Oke. Ya kan. Nah cuman nih PSI ambil sikap yang di mana itu sikap kita. Ya terlepas mereka respect atau enggak, itu kalau menurut kacamata gitu. Kita menggaungkan itu bukan untuk, ada banyak yang kulihat jujur aja. Partai besar yang di mana dia mempunyai perwakilan yang sangat banyak. Oke. Kok bisa ada? Ya mungkin Rapko tahu lah, Rapko itu STH lah.
Ya mungkin istilah kita sharing ya kok. Mungkin ada peraturan daerah yang itu diskriminasi gitu kan. Oke. Justru yang mestinya kita pertanyakan tuh mereka ini yang partai besar yang maaf kata. Ya. Sedikit aspirasi saya. Yang maaf kata kan kok bisa ada peraturan-peraturan yang mendiskriminasi. Bermain di zona aman gitu, dia nggak berani berteriak takut ntar nggak dipilih gitu kan. Itu sih. Dan saat ini PSI masih konsisten kalau menurut aku lihat. Dia masih konsisten, dia melihat ada sesuatu hal yang intoleransi, dia tetap kontra apapun itu agamanya. Ini menarik Bang. Lalu kemudian bicara soal PSI, yang aku lihat yang aku amati bahwa PSI ini kan adalah sejauh ini yang aku amati adalah partai yang idealis menurutku. Itu terbukti ketika PSI menolak kenaikan gaji DPRD seperti itu. Apakah kemudian idealisme ini akan terus bertahan sampai akhir seperti itu sehingga orang akan berminat, atau jangan-jangan idealisme ini malah membuat membuat elektabilitas PSI menjadi menurun karena nggak ada yang mau masuk PSI kalau nggak bisa diajak kong kali kong misalnya kayak gitu. Itu yang gue bilang. Jumlah kita bicara DKI, jumlah anggota DPRD DKI itu seratusan lah. PSI itu fraksinya ini mempunyai 8 anggota dewan. Kita udah melihat lah bahwa respon daripada mereka kan langsung ya seumpama menurut aku pribadi pencapaian itu pandangan umum. Iya mereka sepokok. Nah, apakah istilahnya itu masih akan bertahan? Ya itu yang aku bilang. Buat kita ya orang-orang yang pingin istilahnya ada suatu perubahan, ya masuk ke dalam sistem. Jangan sampai justru yang ada orang-orang jahat yang masuk ke dalam sistem. Itu perkuat sih. Gitu bantu menjaga bersama-sama. Gitu ketika ada yang salah, ya tinggal admin kan gini min informasikan. Sebab partai kecil kita nggak tahu gitu. Ntar istilah. Dan itu yang aku bilang. Itu bisa dibilang aku punya abang lah, Bang Justin itu pun dibilang dia saat ini dia dijauhin semua orang, bisa dibilang semua temennya di DPRD akibat menolak itu. Nah, ya itu tapi juga. Buat dia ya asal itu gue dipilih, gue bukan karena gue ngeluarin duit besar, bukan gue berkampanye gue bagi-bagi uang, tapi gue dipilih oleh rakyat, itulah amanah itu kalau kata Justin. Tapi apakah ini tidak menjadi branding yang buruk buat PSI kemudian di kemudian hari elektabilitasnya akan menurun? Karena kan ini partai idealis banget, nggak mau kong kali kong seperti itu. Ada orang yang mau masuk nggak kira-kira dengan seperti itu? Apakah kemudian nanti juga partai-partai yang lain juga nggak mau support seperti itu? Karena kan kita ya bicara itu. Soal presidensial threshold kayak gitu, ambang batas ketika nanti mau jadi presiden, kemudian harus minta dukungan dari partai politik yang lain seperti itu. Nah itu yang aku bilang. Nah jadi itu yang aku bilang. Nah PSI ini itu yang aku bilang. Dia ketika salah gitu loh. Kita nggak ada berbicara salah harus dibenarkan. Nah itu yang aku bilang. Kalau aku lihat ya itu adalah bahwa mereka nggak takut. Istilahnya ntar mungkin di pilkada istilahnya mungkin ya maksudnya rapko gitu kan. Entah itu berkoalisi gitu kan. Iya, berkoalisi seperti itu. Ya pasti setiap partai itu kan mempunyai istilah tim surveinya gitu kan. Nah tapi ketika PSI didukung sama rakyat, saya yakin malah partai-partai yang lain tuh datang kepada PSI. Oke. Intinya itu kan ya rakyat. Ya partai itu kan kendaraan, yang menyoblos itu adalah rakyat. I see. Ya. Jangan salah, Ahok aja dulu dia independennya bisa 1 juta berapa juta tuh dikumpulin. Ya kan akhirnya apa? Akhirnya partai politik yang deketin Ahok.
Nah bisa saja ini PSI ini yang saat ini dikawin, tapi ketika rakyat bisa memberikan dukungan terus, iya bisa mereka ngikut. Oke. Ya. Ini menarik. Asik. Oke. Terakhir Bang, transparansi dalam berpolitik itu seberapa penting menurut Abang? Transparansi. Itu maksudnya apa? Transparansi dalam keuangan, transparansi dalam program, dan yang lain sebagainya. Karena PSI kan menjunjung tinggi soal transparansi nih, aku lihat. Kayak gitu. Menurut aku ya, transparansi itu salah satu yang wajib ada untuk menghindari praktek-praktek di bawah tangan, terus juga sikap-sikapan, terus apapun itu. Nah, ketika kita keterbukaan ya semuanya bisa melihat gitu. Contohnya ya, apapun itu ya kan. Dan yang kedua juga ya program apapun itu. Intinya sih kalau berbicara ya transparansi berarti semua anggota, semua apapun itu bisa mengetahui kan. Artinya apa dimiliki rakyat bersama. Itu salah satu kita dorong juga transparansi itu di dalam setiap pembahasan APBD juga. Oke, ini menarik Bang, menarik. Bang, ada nggak pesan khusus buat anak-anak muda setelah Abang menjabarkan banyak hal, pesan khusus agar mereka tidak takut lagi untuk terjun ke politik? Pesan khususnya ya itu, aku bilang balik lagi. Ingat perjuangan penculikan Bapak Soekarno, itu anak yang lakukan yang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ingat dong Sumpah Pemuda. Dan itu ada banyak momen pemuda di situ hadir. Nah cuman ketika pemuda itu hanya sebagai penonton buat apa? Terjun dan langsung dan buatlah perubahan. Apalagi saat ini pemuda itu bisa dikategorikan jumlah pemilih yang paling banyak. Pemuda dan pemudi. Jadi nggak usah takut. Ya. Ada kok, bisa dibilang banyak kok udah mulai ada di dunia itu yang bisa kategori itu dia masih pemuda, dia bisa menjadi presiden. Dan yang terakhir aku bilang, if you never try, you will never know. Ketika nggak berani mencoba, kalian nggak tahu hasilnya. Itu aja sih. Asik. Oke Bang, thank you Bang sudah ngobrol sama aku. Ini aku stop recording dulu.